Sunan Giri, sang pendiri Giri Kedaton yang mengguncang runtuhnya Majapahit. Bagaimana mungkin seorang ulama mampu menumbangkan kerajaan terbesar di Nusantara? Inilah kisah luar biasa Sunan Giri, dari seorang anak yatim piatu, menjadi penguasa Giri Kedaton, dan berperan besar dalam runtuhnya Majapahit. Sebuah cerita sejarah yang penuh intrik politik, dakwah, dan karomah yang jarang diungkap. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan kisah sejarah Islam Nusantara lainnya yang penuh hikmah dan inspirasi. Kisah ini berawal dari akhir abad ke-15, saat pengaruh kerajaan Majapahit mulai melemah. Perpecahan internal, serangan dari luar, dan masuknya dakwah Islam membuat posisi Majapahit goyah. Di tengah situasi itu, muncul seorang tokoh luar biasa, Raden Paku, kelak dikenal sebagai Sunan Giri. Dibesarkan di lingkungan ulama, namun memiliki jiwa pemimpin dan strategi militer, Sunan Giri mendirikan sebuah pusat kekuatan baru, Kerajaan Giri Kedaton, yang tak hanya menjadi pusat dakwah, tapi juga kekuatan politik yang akhirnya menundukkan pengaruh Majapahit. Angin laut berhembus kencang di tepian Selat Bali. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Ombak memukul perahu kecil yang terombang-ambing di tengah arus deras. Di atas perahu itu, tergeletak seorang bayi mungil, dibungkus kain tipis. Wajahnya tenang, seolah tak peduli badai yang mengguncang. Bayi itu adalah Raden Paku, kelak dikenal sebagai Sunan Giri. Ia lahir dari pasangan Maulana Ishak, seorang ulama besar yang berasal dari Samudra Pasai, dan Dewi Sekardadu, putri penguasa Belambangan. Kisah kelahirannya bukan kisah bahagia seperti bayi-bayi lain. Sejak awal, hidupnya sudah diwarnai intrik dan ancaman. Semuanya bermula ketika Maulana Ishak datang ke Belambangan untuk menyebarkan Islam. Kedatangannya disambut baik oleh Raja Belambangan, hingga ia dinikahkan dengan sang putri, Dewi Sekardadu. Namun, para bangsawan Hindu-Buddha yang memegang kekuasaan di istana tidak senang. Mereka takut pengaruh Islam akan menggerogoti tradisi dan kekuasaan mereka. Saat Dewi Sekardadu melahirkan Raden Paku, fitnah mulai disebarkan. Para pejabat istana menuduh bahwa kelahiran bayi itu akan membawa petaka bagi kerajaan. Raja yang terpengaruh oleh bisikan jahat itu mengambil keputusan yang mengiris hati. Bayi itu harus dibuang. Dewi Sekardadu menangis, namun tak berdaya melawan keputusan ayahnya. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa memeluk bayinya erat-erat sebelum diserahkan kepada seorang prajurit untuk dibuang ke laut di atas perahu kecil. Malam itu, sang prajurit melaksanakan perintah. Ombak mengayun perahu yang membawa bayi itu, menjauh dari pesisir Belambangan. Takdir berkata lain. Arus laut membawa perahu kecil itu ke arah barat, menuju perairan Gresik. Di sanalah Nyai Gede Pinatih, seorang saudagar perempuan dermawan, menemukan bayi itu terombang-ambing. Saat melihatnya, Nyai Gede merasa hatinya bergetar. Ini bukan bayi sembarangan, pikirnya. Tanpa ragu, ia membawa bayi itu ke rumahnya, merawatnya seperti anak sendiri. Raden Paku tumbuh di lingkungan keluarga pedagang besar, belajar berdagang, bergaul dengan para pelaut dari berbagai negeri, dan sekaligus mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Meski tidak tahu siapa ayah ibunya, Raden Paku tumbuh menjadi pemuda cerdas, sopan, dan disukai banyak orang. Tidak ada yang tahu bahwa anak yatim piatu yang hanyut di lautan itu kelak akan menjadi salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam di Jawa. Dari sinilah perjalanan luar biasa Raden Paku menuju gelar Sunan Giri dimulai. Waktu berlalu. Raden Paku tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Di bawah asuhan Nyai Gede Pinatih, ia tidak hanya diajarkan berdagang dan bergaul dengan para pelaut dari berbagai negeri, tetapi juga mendapatkan pendidikan dasar agama Islam dari guru-guru setempat. Namun, Nyai Gede sadar bahwa potensi anak ini jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pedagang sukses. Suatu sore, di beranda rumahnya yang menghadap laut, Nyai Gede memanggil Raden Paku. "Nak, sudah saatnya kau pergi menuntut ilmu yang lebih tinggi. Ada seorang ulama besar di Surabaya bernama Sunan Ampel. Belajarlah kepadanya. Ilmu beliau akan menjadi pelita hidupmu." Mata Raden Paku berbinar. Ia memang haus akan ilmu agama, dan nama Sunan Ampel sudah lama ia dengar dari para saudagar. Malam itu juga, ia mempersiapkan perjalanan. Dengan kapal dagang milik Nyai Gede, ia menyeberangi laut menuju Surabaya.
Pesantren Ampel Denta bukan hanya tempat mengaji, tetapi pusat ilmu dan dakwah terbesar di Jawa pada masa itu. Bangunannya sederhana, namun dipenuhi para santri dari berbagai daerah, bahkan dari luar Jawa. Saat pertama kali melangkah di halaman pesantren, Raden Paku merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sunan Ampel menyambutnya dengan tatapan tajam namun penuh kasih. "Anak muda, siapa namamu?" "Hamba Raden Paku, cucu asuhan Nyai Gede Pinatih di Gresik." "Ah, aku mengenal Nyai Gede. Belajarlah sungguh-sungguh di sini, karena kelak engkau akan memikul amanah besar." Ucapan itu menjadi cambuk semangat bagi Raden Paku. Ia mempelajari Al-Quran, hadits, fiqh, tauhid, hingga strategi dakwah. Di pesantren itu pula, Raden Paku bertemu dengan pemuda lain yang kelak menjadi wali Songo, seperti Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Raden Patah, calon Sultan Demak. Mereka sering berdiskusi hingga larut malam, membicarakan masa depan dakwah Islam di Jawa. Sunan Bonang khususnya menjadi sahabat dekat Raden Paku. Keduanya sering belajar bersama, bahkan merancang ide-ide kreatif untuk menyebarkan Islam tanpa benturan keras dengan adat setempat. Belajar di Ampel Denta bukan hanya soal hafalan kitab. Santri juga diuji kesabaran dan keteguhannya. Suatu hari, Raden Paku mendapat tugas mengurus ladang pesantren selama berbulan-bulan tanpa pulang. Disinilah ia belajar arti kerja keras, kemandirian, dan tanggung jawab. Waktu terus berjalan, dan kecerdasan Raden Paku semakin bersinar. Sunan Ampel mulai melihat bahwa muridnya ini memiliki bakat kepemimpinan yang langka. "Raden Paku," kata Sunan Ampel suatu hari, "ilmu di sini sudah kau kuasai. Sekarang saatnya kau menimba ilmu yang lebih luas lagi, ke negeri jauh. Pergilah ke Samudera Pasai. Di sana ada guru-guru besar yang akan membimbingmu." Perintah itu akan menjadi awal perjalanan Raden Paku keluar Jawa, menapaki jalan yang kelak menuntunnya menjadi Sunan Giri. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Dermaga Surabaya dipenuhi hiruk-pikuk para pelaut dan pedagang yang bersiap berlayar. Di antara kerumunan itu, berdiri seorang pemuda dengan pakaian sederhana namun sorot mata yang tegas, Raden Paku. Di tangannya, hanya ada sebuah tas kulit berisi kitab, pakaian secukupnya, dan bekal perjalanan. Sunan Ampel berdiri di sampingnya, memberikan restu. "Anakku, perjalanan ini bukan sekadar untuk menambah ilmu. Kau akan bertemu guru-guru besar yang akan membentuk dirimu. Ingatlah, ilmu tanpa akhlak akan menjadi beban, bukan cahaya." Kata-kata itu terpatri kuat di hati Raden Paku. Ia naik ke kapal dagang yang akan membawanya menyeberangi lautan menuju Samudera Pasai, pusat ilmu dan perdagangan Islam di kawasan barat Nusantara. Laut Jawa dan Selat Malaka bukanlah perairan yang bersahabat. Ombak besar, badai mendadak, bahkan ancaman perompak menguji mental para penumpang. Pada suatu malam, badai dahsyat menghantam kapal mereka. Petir menyambar, angin mengguncang layar, dan gelombang mengangkat kapal setinggi bukit. Banyak penumpang panik dan menangis. Namun Raden Paku tetap tenang, berzikir di sudut geladak. Keimanan membuatnya yakin bahwa Allah akan menuntun perjalanannya. Pagi harinya, badai mereda, dan kapal mereka akhirnya mencapai pelabuhan Pasai. Begitu menginjakkan kaki di Pasai, Raden Paku terpesona. Pasar-pasar dipenuhi pedagang dari Gujarat, Arab, Tiongkok, dan berbagai wilayah Nusantara. Masjid-masjid megah berdiri di tengah kota, dipenuhi para ulama dan pelajar yang berdiskusi. Disinilah ia bertemu Syekh Maulana Ishaq, ulama besar sekaligus, ayah kandungnya yang selama ini ia tidak tahu keberadaannya. Pertemuan itu mengharukan. Maulana Ishaq menatap pemuda itu lama, lalu berkata lirih, "Anakku, ternyata takdir membawamu kembali padaku." Dari ayahnya, Raden Paku mempelajari ilmu agama yang lebih mendalam, tafsir Al-Quran, ilmu hadis, dan strategi dakwah lintas budaya. Ia juga belajar ilmu pemerintahan, perdagangan, dan diplomasi dari para saudagar dan penasihat kerajaan Pasai. Bertahun-tahun belajar di Pasai, Raden Paku tumbuh menjadi ulama muda yang disegani. Ketika masa belajarnya usai, Maulana Ishaq memberikan amanah. "Pulanglah ke Jawa. Dirikan pusat dakwah. Jangan hanya mengajarkan ilmu, tapi pimpinlah umat."
Di tanah Jawa akan ada perubahan besar, dan kau akan menjadi bagian penting darinya. Dengan restu ayahnya dan bekal ilmu yang melimpah, Raden Paku bersiap kembali ke Jawa. Ia belum tahu bahwa sekembalinya nanti, ia akan menghadapi konflik besar dengan Majapahit dan mendirikan sebuah kekuatan yang akan mengubah sejarah. Laut pagi itu tenang, seakan ikut mengiringi perjalanan pulang Raden Paku dari Samudera Pasai menuju tanah kelahirannya, Jawa. Di hatinya, tersimpan bekal ilmu dari para guru besar dan pesan terakhir ayahnya. Jadilah pelita di tanahmu, dan pimpinlah umat menuju cahaya. Perjalanan panjang itu membawanya kembali ke Gresik, tempat ia dibesarkan oleh Nyai Gede Pinatih. Saat Nyai Gede melihat Raden Paku turun dari kapal, air matanya mengalir. "Nak, kau bukan lagi anak yang kutemukan di lautan dulu. Kau sekarang seorang alim, seperti cahaya yang akan menerangi banyak orang." Tak butuh waktu lama, Raden Paku mulai mengajar di rumah Nyai Gede. Awalnya hanya beberapa anak muda desa yang datang, tapi kabar tentang ilmunya segera menyebar. Orang-orang dari desa lain berduyun-duyun datang untuk belajar membaca Al-Quran, memahami agama, dan mendengar nasihatnya. Metode dakwahnya unik. Ia tak hanya berdiri di mimbar, tapi juga mendekati masyarakat melalui kehidupan sehari-hari. Ia membantu nelayan memperbaiki jaring, mengajarkan para pedagang kejujuran dalam timbangan, dan bahkan menciptakan permainan anak-anak yang syarat nilai Islam. Kabar tentang ulama muda di Gresik yang berilmu tinggi dan berakhlak mulia sampai ke telinga para saudagar dari Maluku, Kalimantan, dan bahkan Tiongkok. Banyak dari mereka singgah ke Gresik, bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk belajar kepada Raden Paku. Lambat laun, rumah sederhana tempat ia mengajar menjadi terlalu sempit. Atas bantuan masyarakat, ia mendirikan sebuah pesantren di atas tanah yang lebih luas. Pesantren ini kelak menjadi cikal bakal Giri Kedaton, pusat dakwah dan pemerintahan yang akan mengguncang Jawa Timur. Namun, keberhasilan ini tak luput dari perhatian kerajaan Majapahit. Beberapa pejabat istana mulai resah. Mereka melihat pengaruh Raden Paku yang kian besar sebagai ancaman bagi kekuasaan dan tradisi Hindu-Buddha yang mereka pertahankan. Di balik tembok istana Majapahit, bisik-bisik mulai terdengar. Ulama muda ini harus diawasi. Kalau dibiarkan, rakyat akan berpaling dari kita. Raden Paku tak gentar. Ia tahu badai akan datang, tapi ia juga tahu bahwa jalannya telah ditentukan. Dakwahnya baru saja dimulai, dan misi besarnya masih panjang. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Dari beranda pesantrennya, Raden Paku memandang murid-murid yang belajar mengaji. Suara mereka bergema, bercampur dengan riuh pasar di kejauhan. Namun di balik suasana damai itu, ada mata-mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Majapahit, meski kekuasaannya mulai rapuh, masih menjadi kerajaan besar di Jawa. Para pejabatnya mendengar kabar bahwa seorang ulama muda di Gresik telah mengumpulkan banyak pengikut, tidak hanya rakyat biasa, tapi juga bangsawan muda dan pedagang kaya. Pengaruh seperti ini, bagi mereka, adalah ancaman. Suatu hari, datanglah beberapa orang asing berpakaian layaknya saudagar. Mereka berpura-pura ingin belajar agama, namun sebenarnya mengamati kegiatan pesantren. Mereka menghitung jumlah santri, mengamati aktivitas, dan mencatat siapa saja tokoh penting yang sering datang. Raden Paku menyadari hal ini. Tapi ia tidak mengusir mereka. Justru, ia melayani mereka seperti tamu terhormat, memberi makanan, dan mengajarkan ayat-ayat tentang keadilan dan persaudaraan. Diam-diam, beberapa dari mata-mata itu mulai simpati kepadanya. Laporan demi laporan masuk ke telinga para petinggi Majapahit. Dia membangun kekuatan. Pesantrennya ibarat benteng. Jika dibiarkan, ia akan menyaingi istana, ujar salah satu penasihat raja. Maka mulailah kampanye fitnah. Berita palsu disebarkan, bahwa Raden Paku mengajarkan pemberontakan, bahwa ia ingin menggulingkan Majapahit, bahkan bahwa ia dibantu pasukan asing. Tujuannya jelas, membuat rakyat ragu padanya. Namun, rakyat yang telah merasakan kebaikannya tidak percaya begitu saja. Bagi mereka, Raden Paku adalah guru, penolong, dan pemimpin yang tulus. Puncaknya, sebuah surat resmi dari istana tiba di pesantren. Isinya, undangan untuk menghadap raja. Bagi sebagian orang, ini adalah kehormatan. Tapi bagi Raden Paku,
Ini sinyal bahwa Majapahit ingin menguji dirinya secara langsung. Santri-santrinya khawatir. Guru, ini mungkin jebakan. Mereka bisa saja menahan bahkan membunuhmu. Raden Paku hanya tersenyum. Jika niat kita tulus, Allah akan menuntun langkah kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Keputusan sudah diambil. Raden Paku akan berangkat ke pusat kekuasaan Majapahit, membawa misi damai, meski ia tahu badai besar mungkin akan menyambutnya. Perjalanan ke Majapahit membekas dalam hati Raden Paku. Meski ia datang dengan niat damai, ia melihat sendiri bagaimana istana dikuasai oleh perebutan kekuasaan, intrik, dan kemewahan yang melupakan rakyat. Sebagian pejabat menyambutnya dengan hormat, namun sebagian lain memandangnya penuh kecurigaan. Ketika kembali ke Gresik, Raden Paku menyadari bahwa dakwah semata tidak cukup. Untuk melindungi umat dan memastikan ajaran Islam berkembang tanpa hambatan, ia membutuhkan pusat kekuatan yang kokoh, baik secara spiritual maupun politik. Setelah berdoa dan bermusyawarah, ia memilih sebuah bukit di wilayah Gresik. Bukit itu strategis, mudah dijaga, dekat pelabuhan, dan memiliki sumber air yang melimpah. Di puncaknya, Raden Paku mendirikan sebuah kompleks besar yang berfungsi sebagai pesantren, masjid, dan pusat pemerintahan. Tempat ini kelak dikenal sebagai Giri Kedaton. Giri Kedaton bukan sekadar sekolah agama. Disinilah segala urusan rakyat diatur, perdagangan, pendidikan, hukum, hingga pertahanan. Pedagang dari Maluku, Kalimantan, dan Ternate menjadikan Giri Kedaton sebagai pusat distribusi rempah. Para ulama muda dikirim dari sini ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Islam. Struktur Giri Kedaton pun mirip sebuah kerajaan. Raden Paku, yang kini mulai dikenal sebagai Sunan Giri, memimpin sebagai Prabu Satmata, gelar yang diberikan rakyat sebagai tanda hormat. Di bawahnya, ada pejabat-pejabat yang mengurus perdagangan, pendidikan, dan pertahanan. Dalam waktu singkat, pengaruh Giri Kedaton meluas hingga ke wilayah-wilayah yang dulunya di bawah Majapahit. Banyak kepala daerah yang datang menghadap Sunan Giri, meminta nasihat atau restu. Bahkan beberapa kerajaan kecil mulai mengirim upeti sebagai tanda kesetiaan. Hal ini membuat Majapahit semakin gelisah. Mereka sadar, meski tidak pernah mengangkat senjata, Giri Kedaton secara perlahan menarik kekuasaan rakyat dari tangan mereka. Meski demikian, Sunan Giri tidak pernah mengumumkan perang. Ia membangun kekuatan dengan tenang, memastikan setiap wilayah yang berada di bawah pengaruhnya merasakan keadilan dan kemakmuran. Namun, semua orang tahu, cepat atau lambat, benturan besar antara Giri Kedaton dan Majapahit tidak bisa dihindari. Pagi itu, udara di Bukit Giri terasa segar. Dari puncaknya, terlihat kapal-kapal layar dari berbagai penjuru Nusantara bersandar di pelabuhan Gresik. Ada kapal dari Maluku yang membawa pala dan cengkeh, dari Kalimantan yang membawa kayu gaharu, dari Ternate yang membawa rempah-rempah, bahkan kapal dagang Tiongkok dengan porselen dan sutra. Giri Kedaton kini bukan hanya pusat dakwah, tetapi juga jantung perdagangan maritim di Jawa Timur. Pelabuhan Gresik berkembang pesat karena dikelola dengan aturan Islam yang tegas namun adil. Tidak ada penipuan timbangan, pajak perdagangan ringan, dan keamanan dijamin. Di tengah kesibukan perdagangan, pendidikan menjadi pilar utama. Pesantren Giri Kedaton menampung ribuan santri dari berbagai daerah. Mereka tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga perdagangan, pertanian, ilmu pemerintahan, bahkan strategi militer. Sunan Giri percaya bahwa kekuatan umat tidak cukup hanya dengan doa dan ibadah. Mereka harus menguasai ilmu dunia agar mampu memimpin dan melindungi wilayahnya. Dari Giri Kedaton, Sunan Giri mengirim guru-guru agama ke berbagai daerah terpencil, ke Lombok, Sumbawa, hingga Maluku. Para ulama ini bukan hanya menyebarkan Islam, tapi juga menjadi penengah konflik dan penasihat raja-raja kecil. Dalam waktu singkat, pengaruh Giri Kedaton merambat seperti jalinan benang emas yang mengikat banyak wilayah di bawah satu visi: keadilan, kesejahteraan, dan persatuan umat. Raja-raja dari berbagai wilayah mulai datang ke Giri Kedaton bukan sekadar berdagang, tapi juga meminta restu sebelum naik tahta. Gelar penguasa Giri semakin disegani, bahkan di mata para penguasa yang masih berpegang pada agama lama. Namun, di balik kejayaan ini, Majapahit semakin terdesak. Pelabuhan-pelabuhan penting yang dulunya berada di bawah kendali mereka kini beralih ke Giri Kedaton. Perdagangan internasional yang dulu menjadi sumber kekayaan Majapahit perlahan mengering. Bagi Majapahit, ini bukan sekadar persaingan dagang. Ini adalah tanda bahwa kekuatan mereka sedang direbut secara senyap.
Setelah menyatukan kekuatan dari berbagai wilayah pesisir, Sunan Giri menyadari bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk menumbangkan pengaruh Majapahit. Beliau tahu, Majapahit bukan hanya kerajaan yang memiliki kekuatan perang, tetapi juga jaringan politik yang luas, dengan pengaruh hingga ke pelosok Nusantara. Maka, Sunan Giri mulai menggerakkan strategi diplomasi. Ia mengirim utusan ke berbagai kerajaan kecil dan pelabuhan penting, seperti Tuban, Gresik, Demak, dan Jepara. Para utusan itu membawa pesan damai sekaligus menawarkan aliansi untuk membentuk satu kekuatan besar di bawah bendera Islam. Sunan Giri tidak datang dengan ancaman, melainkan dengan janji kesejahteraan. Ia menjanjikan jalur perdagangan yang aman, pajak yang lebih ringan, dan perlindungan dari ancaman bajak laut yang sering mengganggu pelayaran di Laut Jawa. Diplomasi Sunan Giri juga menyentuh hati rakyat. Beliau mengirim para ulama dan santri untuk mengajarkan agama, membantu rakyat membangun irigasi, memperbaiki pelabuhan, dan mengembangkan pertanian. Pendekatan ini membuat banyak rakyat lebih memilih berada di bawah naungan Giri Kedaton daripada tetap setia pada Majapahit yang mulai melemah dan sering membebani rakyat dengan pajak tinggi. Lambat laun, pengaruh Majapahit terkikis bukan hanya di medan perang, tetapi juga di meja perundingan. Banyak wilayah yang dulunya menjadi bagian dari Majapahit kini beralih setia kepada Giri Kedaton tanpa harus mengangkat senjata. Namun, kesuksesan diplomasi ini membuat Majapahit mulai merasa terancam. Patih-patihnya mulai merancang siasat untuk menghalangi pengaruh Sunan Giri. Sebuah konfrontasi besar pun mulai terasa tak terhindarkan. Kabar tentang berdirinya Giri Kedaton dan penyebaran Islam yang pesat mulai sampai ke telinga penguasa Majapahit. Bagi pihak Majapahit, hal ini adalah ancaman besar. Mereka menganggap Giri Kedaton bukan sekadar pusat dakwah, tetapi juga pusat kekuatan politik baru yang dapat menggoyahkan kedudukan mereka. Sunan Giri, yang dikenal bijaksana, menyadari bahwa benturan besar akan datang. Namun, beliau tidak ingin gegabah memulai peperangan. Bagi Sunan Giri, perang hanya akan dilakukan jika jalan damai sudah tertutup rapat. Oleh sebab itu, ia mengirim utusan ke Majapahit untuk mengajak berdialog, membicarakan jalan damai, dan menawarkan kerjasama. Namun, utusan itu kembali dengan kabar buruk, pihak Majapahit menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Mereka bahkan menganggap Giri Kedaton adalah pemberontak yang harus ditaklukkan. Mendengar hal itu, Sunan Giri segera mengumpulkan para pengikut, ulama, dan panglima kepercayaannya. Di sebuah balairung besar yang terbuat dari kayu jati, beliau berpidato. Saudara-saudaraku, kita bukan bangsa yang mencari permusuhan. Namun, bila kebenaran diinjak-injak, bila keyakinan kita dihalangi, maka kita wajib berdiri tegak. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menjaga cahaya Islam agar tak padam. Para pasukan mulai dilatih lebih keras, persediaan logistik diperbanyak, dan benteng Giri Kedaton diperkuat. Strategi perang juga disusun dengan rapi. Sunan Giri mengandalkan keunggulan medan perbukitan dan jaringan santri yang tersebar di berbagai wilayah untuk memata-matai pergerakan Majapahit. Di sisi lain, dukungan moral dari Wali Songo mengalir deras. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Kudus mengirimkan bantuan pasukan dan persenjataan. Meskipun peperangan tak pernah diinginkan, namun ketika kehormatan dan akidah dipertaruhkan, semua siap mengorbankan jiwa. Bab ini menutup dengan suasana tegang, dua kekuatan besar di tanah Jawa kini berada di ambang bentrokan, dan sejarah akan mencatat siapa yang akan bertahan. Setelah berbulan-bulan melakukan strategi pengepungan, akhirnya pasukan Giri Kedaton dan sekutunya berhasil melemahkan pertahanan Majapahit. Sisa-sisa pasukan kerajaan Hindu terakhir di Jawa itu sudah mulai goyah, persediaan logistik menipis, dan semangat juang para prajuritnya mulai pudar. Namun meskipun demikian, Bre Kertabumi dan para panglima Majapahit tetap berusaha mempertahankan kehormatan kerajaan mereka. Mereka tahu bahwa sekali Majapahit jatuh, masa kejayaan yang telah berlangsung ratusan tahun akan berakhir untuk selamanya. Maka, pertempuran besar pun tak terhindarkan. Di sebuah medan terbuka di dekat benteng utama Majapahit, dua kekuatan itu berhadapan. Bendera merah putih bergambar lambang kerajaan berkibar di pihak Majapahit, sementara panji hijau bertuliskan kalimat tauhid berkibar di pihak pasukan Giri Kedaton. Dentuman beduk perang dan suara teriakan takbir menggema menggetarkan bumi. Sunan Giri tidak maju langsung ke medan laga. Beliau berada di belakang garis depan, memimpin doa dan memberi semangat kepada para prajuritnya. Namun pengaruhnya begitu besar hingga pasukan merasa seolah mendapat kekuatan berlipat. Sementara itu, Panglima Perang Giri Kedaton yang gagah berani memimpin serangan dengan formasi yang telah dilatih selama berbulan-bulan. Benturan pertama begitu dahsyat. Tombak, pedang,
dan panah berseliweran di udara. Prajurit Majapahit yang tersisa berjuang mati-matian, namun mereka kalah jumlah dan semangat. Satu persatu barisan pertahanan mereka runtuh. Menjelang sore, benteng terakhir Majapahit berhasil ditembus. Bre Kertabumi akhirnya memerintahkan pengibaran kain putih tanda menyerah. Suasana hening sesaat sebelum teriakan kemenangan membahana dari pihak Giri Kedaton. Meski Majapahit kalah, Sunan Giri memerintahkan agar tidak ada pembalasan dendam yang membabi buta. Beliau menekankan pentingnya mengajak rakyat Majapahit menerima ajaran Islam secara damai. Banyak bangsawan Majapahit yang kemudian diundang untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru. Kemenangan itu menjadi titik balik besar dalam sejarah Nusantara. Majapahit resmi runtuh, dan kekuasaan beralih ke Giri Kedaton sebagai pusat pemerintahan dan penyebaran Islam di Jawa. Angin kencang bertiup dari arah selatan, membawa aroma tanah basah dan debu medan perang. Matahari yang memerah di ufuk timur menjadi saksi awal dimulainya peperangan besar antara pasukan Giri Kedaton yang dipimpin langsung oleh Sunan Giri dan pasukan Majapahit yang masih berupaya mempertahankan kejayaannya. Benteng-benteng pertahanan Giri Kedaton telah dipersiapkan berhari-hari. Dinding bambu runcing dipasang di sepanjang jalur masuk, parit-parit diisi air lumpur, dan pasukan pemanah ditempatkan di titik-titik strategis. Para prajurit Giri, meski jumlahnya lebih sedikit, memiliki semangat jihad yang membara, karena mereka yakin sedang berjuang di jalan Allah. Sementara itu, pasukan Majapahit datang dengan kekuatan besar. Bendera-bendera merah emas berkibar, genderang perang dipukul bertalu-talu, dan teriakan perang menggema di udara. Pemimpin pasukan Majapahit berteriak lantang. Hancurkan Giri Kedaton. Rebut kembali tanah ini atas nama Majapahit. Benturan pertama terdengar ketika barisan tombak Majapahit berlari menerobos, namun terjebak di parit licin yang telah dipersiapkan. Dari atas benteng, hujan panah dari pasukan Giri melesat deras, membuat banyak prajurit lawan tumbang sebelum mencapai garis depan. Sunan Giri sendiri memimpin dari tengah medan, mengendarai kuda putihnya. Dengan sorban hijau berkibar, beliau memompa semangat pasukannya. Wahai saudara-saudaraku, jangan gentar. Allah bersama kita. Perang berlangsung berjam-jam, dentingan senjata bercampur teriakan prajurit yang luka. Meski Majapahit unggul dalam jumlah, mereka mulai goyah karena medan perang yang dikuasai sepenuhnya oleh strategi Giri Kedaton. Di tengah pertempuran, Sunan Giri mengerahkan taktik mengepung dari dua sisi. Pasukan kecil yang sebelumnya bersembunyi di hutan menyerbu dari belakang, memutus jalur mundur Majapahit. Terjebak dan kehilangan semangat, sebagian besar pasukan Majapahit menyerah, sementara sisanya melarikan diri ke arah timur. Kemenangan hari itu bukan sekadar kemenangan militer, melainkan tanda bahwa kejayaan Majapahit mulai runtuh, dan kekuasaan Islam di tanah Jawa semakin menguat. Perang besar antara pasukan Giri Kedaton dan Majapahit kini merambah ke medan laut. Majapahit, yang selama berabad-abad menguasai perairan Nusantara, mencoba menunjukkan kekuatan armada lautnya. Puluhan kapal perang berlapis kayu jati terbaik meluncur dari pelabuhan Tuban, membawa ribuan prajurit terlatih. Bendera merah berlambang Surya Majapahit berkibar gagah di atas tiang kapal, seakan menantang siapapun yang berani menentang mereka. Namun, Sunan Giri sudah mengantisipasi langkah ini. Sejak lama, ia menyiapkan armada laut Giri Kedaton yang tidak kalah tangguh. Kapal-kapalnya lebih kecil, lincah, dan dilengkapi teknologi tempur laut yang dipelajari dari para saudagar Muslim Gujarat dan Arab. Mereka menggunakan panah api, meriam kecil, dan manuver cepat untuk mengecoh kapal besar Majapahit. Pertempuran pecah di perairan Gresik. Langit gelap oleh asap mesiu, sementara dentuman meriam bergema memecah kesunyian. Air laut memercik tinggi saat kapal-kapal saling menabrak. Prajurit Giri Kedaton, dengan keberanian yang dibakar oleh semangat jihad fisabilillah, melompat ke kapal musuh sambil meneriakkan takbir. Strategi Sunan Giri terbukti efektif. Alih-alih menyerang frontal, ia memerintahkan kapal-kapalnya memancing armada Majapahit masuk ke perairan dangkal. Kapal-kapal besar Majapahit pun kandas, menjadi sasaran empuk serangan panah api. Dalam waktu singkat, setengah dari armada Majapahit terbakar. Kabar kemenangan ini menyebar cepat ke daratan. Rakyat yang sebelumnya ragu kini mulai percaya bahwa Giri Kedaton benar-benar mampu menandingi kejayaan Majapahit, bahkan di medan laut sekalipun. Bagi Sunan Giri, kemenangan ini bukan hanya soal menaklukkan musuh, tapi juga simbol bahwa zaman baru telah tiba. Zaman di mana kekuasaan tak lagi dipegang oleh mereka yang memaksakan kehendak, melainkan oleh pemimpin yang berjuang demi kebenaran. Kabar tentang kekuatan Giri Kedaton yang semakin meluas membuat Majapahit tidak bisa tinggal diam. Di bawah pimpinan Bre Kertabumi,
pasukan besar Majapahit mulai digerakkan menuju Gresik. Mereka membawa ratusan prajurit pilihan, persenjataan lengkap, dan bala bantuan dari kerajaan bawahan yang masih setia. Namun Sunan Giri telah memprediksi langkah ini. Dengan kecerdasannya, ia membagi pasukannya menjadi 3 bagian, pasukan inti di Giri Kedaton, pasukan pengintai di pesisir, dan pasukan cadangan yang menyusup ke jalur logistik Majapahit. Ketika armada Majapahit mendekati pelabuhan Gresik, pasukan Sunan Giri menyerang dari 2 arah, darat dan laut. Pertempuran pecah hebat. Senjata api sederhana dan panah api digunakan oleh pasukan Giri untuk mengguncang barisan musuh. Sementara itu, pasukan pengintai membakar kapal suplai Majapahit sehingga membuat mereka kekurangan logistik. Bre Kertabumi yang awalnya yakin akan menang mulai terdesak. Pasukannya yang kelelahan dan kehilangan persediaan makanan mulai goyah. Dalam kondisi ini, Sunan Giri tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga mengirim utusan menawarkan perdamaian dengan syarat Majapahit mengakui Giri Kedaton sebagai kerajaan mandiri. Bre Kertabumi menolak mentah-mentah, namun pertempuran berikutnya semakin memojokkan pihak Majapahit. Hingga akhirnya, setelah kehilangan banyak prajurit, mereka terpaksa mundur kembali ke pusat kerajaan. Kemenangan ini membuat nama Giri Kedaton semakin harum, dan Sunan Giri dipandang bukan hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai panglima perang yang cerdik. Kekalahan pasukan Majapahit di Gresik menjadi titik balik besar dalam sejarah Jawa. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh tanah Jawa, bahkan ke kerajaan bawahan yang selama ini setia kepada Bre Kertabumi. Rasa takut bercampur keraguan mulai menggerogoti loyalitas mereka. Banyak daerah yang tadinya tunduk pada Majapahit, kini mulai berani menyatakan berdiri sendiri atau memilih bersekutu dengan Giri Kedaton. Di Istana Majapahit, Bre Kertabumi gelisah. Para penasihat kerajaan terpecah, sebagian ingin mengirim pasukan lebih besar untuk membalas, sebagian lain menilai kerajaan sudah terlalu lemah untuk berperang panjang. Sementara itu, intrik politik di dalam istana makin panas, para bangsawan saling berebut pengaruh dan memperbesar kekacauan. Sunan Giri tidak tinggal diam. Ia membangun aliansi strategis dengan Demak, Tuban, dan beberapa pelabuhan penting di pesisir utara. Jalur perdagangan dikuasai, suplai pangan ke Majapahit diputus. Pelan tapi pasti, Majapahit mulai kelaparan. Kondisi internal yang kacau, ditambah tekanan ekonomi dan militer dari luar, membuat pertahanan Majapahit rapuh. Saat itulah, pasukan gabungan Giri Kedaton dan Demak bergerak ke jantung kerajaan. Pertempuran besar meletus di dekat gerbang istana. Prajurit Majapahit yang tersisa bertempur mati-matian, namun tak mampu menahan serangan lawan yang sudah terlatih dan bersemangat. Bre Kertabumi akhirnya terbunuh dalam pertempuran. Istana Majapahit jatuh. Panji-panji kerajaan yang dulu megah itu diturunkan, digantikan dengan bendera kemenangan Aliansi Islam Jawa. Dengan kejatuhan Majapahit, era kekuasaan Hindu-Buddha di tanah Jawa berakhir, digantikan oleh era kerajaan-kerajaan Islam yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sunan Giri dan para penerusnya. Giri Kedaton menjadi pusat kekuatan politik sekaligus dakwah, mengubah wajah Jawa untuk selamanya. Setelah bertahun-tahun memimpin Giri Kedaton, menyebarkan dakwah Islam, dan mengokohkan pusat kekuasaan yang disegani, Sunan Giri mulai merasakan usia yang kian menua. Rambutnya telah memutih, langkahnya tak lagi setegap dulu, namun semangat dakwah dan cintanya pada umat tidak pernah surut. Ia tetap memberikan wejangan, memimpin pengajian, dan menjadi hakim tertinggi dalam sengketa masyarakat. Di tahun-tahun terakhirnya, Sunan Giri banyak menghabiskan waktu di serambi Masjid Giri Kedaton. Di sana, ia sering menatap ke arah lautan yang membentang luas di utara, seakan mengingat perjalanan hidupnya dari seorang anak yatim piatu yang ditemukan di pantai hingga menjadi seorang wali besar dan raja di Giri Kedaton. Suatu malam, Sunan Giri memanggil para murid dan keluarga terdekatnya. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Anakku sekalian, ingatlah, kekuasaan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk menegakkan kebenaran. Jangan kalian terperdaya oleh gemerlap dunia. Teruskanlah dakwah dengan kasih sayang, bukan dengan amarah." Beberapa hari setelah ujangan itu, kesehatan Sunan Giri menurun drastis. Seluruh Giri Kedaton berduka, para santri dan rakyat berdoa siang malam untuk kesembuhannya. Namun takdir Allah telah tiba. Sunan Giri wafat dengan senyum di wajahnya, seakan ia telah menyelesaikan seluruh amanah yang dibebankan kepadanya. Pemakamannya di Kompleks Giri Kedaton menjadi lautan manusia. Ulama, raja-raja, rakyat jelata, bahkan utusan dari wilayah jauh datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Tangisan dan doa bercampur menjadi satu, mengenang sosok pemimpin yang bukan hanya raja,
tetapi juga guru dan pembimbing ruhani. Warisan Sunan Giri bukan sekadar istana atau wilayah kekuasaan, tetapi sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai Islam, jaringan dakwah yang kuat, dan generasi penerus yang siap menjaga ajaran. Giri Kedaton tetap berdiri kokoh bertahun-tahun setelah kepergiannya, menjadi simbol kejayaan Islam di tanah Jawa. Nama Sunan Giri akan selalu dikenang, bukan karena kejayaannya mengalahkan Majapahit semata, tetapi karena kebijaksanaannya menyatukan kekuasaan dengan akhlak, dan kekuatan dengan cinta kepada umat. Hingga hari ini, makamnya di Gresik tetap menjadi tempat ziarah, saksi abadi bahwa seorang anak pantai dapat menjadi raja, asalkan ia membawa misi kebenaran.